Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Koi Teta nih guys. Gimana kabar kalian sobat Koi Teta semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik dan berkah selalu dari Tuhan ya guys ya. Amin amin ya robbal alamin. Di pagi hari ini guys, Koi Teta akan bercerita sorry batuk, yaitu tentang bagaimana cara menumbuhkan bakteri baik dalam kolam koi kita guys. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa fungsi bakteri baik adalah untuk mengurai amoniak ya. Amoniak ini biasanya dari kotoran ikan dan pakan ikan ya yang beracun. Nah, amoniak ini diurai oleh bakteri baik menjadi nitrit dan nitrat guys. Kemudian setelah itu nitrat didenitrifikasi menjadi gas nitrogen. Nah, gas nitrogen ini bisa lepas ke udara atau menguap guys. Jadi maka dari itu bakteri baik dapat mengurai air yang penuh dengan amoniak menjadi segar kembali seperti ini guys ke kolam koi kita ini. Jadi air yang masuk ke dalam kolam koi kita ini adalah air yang segar kembali guys, bebas dari amoniak dan sehat. Begitu guys. Nah, langkahnya apa saja cara merawat bakteri baik? Yuk kita lihat filtrasi kolam koi Teta guys. Langkah yang pertama itu guys, yaitu penuhi media filter sebagai rumah bakteri. Nah, di chamber filtrasi kolam koi Teta ini, media filter sebagai rumah bakteri yaitu ada beberapa guys. Yang satu di sini ada biofoam ya. Terus di sini ada biobol dan kristal bio. Terus di chamber yang ketiga ini itu ada batu apung ya. Keempatnya merupakan rumah bakteri guys. Jadi bakteri dapat berkembang biak di antara pori-pori media filter tersebut. Gitu ya guys ya. Jadi jangan tanggung-tanggung untuk memenuhi media filter sebagai rumah bakteri. Itu langkah yang pertama ya guys. Kemudian langkah yang kedua guys, bagaimana cara menumbuhkan bakteri baik adalah itu dengan jangan membackwash chamber-chamber ini secara bersamaan guys. Seperti di kolam koi Teta ini, selalu saja kalau saya ingin menguras chamber itu satu persatu guys. Misalnya di minggu pertama saya menguras chamber 1 ya. Jadi bakteri baik di chamber 2 dan chamber 3 itu masih tetap aman. Untuk berikutnya saya kuras chamber kedua. Jadi bakteri yang di chamber 1 dan chamber 3 aman. Begitupun sebaliknya, minggu berikutnya lagi chamber ketiga. Jadi jangan sampai menguras chamber semua ini secara bersamaan, karena kalau dikuras bersamaan yang dikhawatirkan adalah pertumbuhan dari bakteri baik itu berkurang guys. Mereka hanyut ya setelah dibersihkan dan tidak ada bakteri yang baik lagi untuk mengurai. Begitu guys. Kemudian langkah yang tiga, bagaimana cara menumbuhkan bakteri baik? Yaitu dengan cara tidak membersihkan media filter terlalu bersih guys. Misalnya saya ingin membersihkan chamber 1 yang berisi biofoam, itu saya tidak mencuci itu terlalu bersih ya guys ya. Jangan sampai diperes-peres terus diinjak-injak terus sampai bersih seling lagi. Jadi biofoam biarkan dia menjadi rumah bakteri dan cukup disiram saja dan menghilangkan kotoran kasarnya. Begitupun kalau kita ingin membersihkan kristal bio ataupun biobol gitu ya, cukup disiram saja, hilangkan kotoran-kotoran kasarnya dan jangan terlalu bersih ya guys ya. Begitupun membersihkan batu apung, jadi cukup disiram saja gitu. Pastikan semuanya masih menjadi rumah bakteri dengan bagus guys. Untuk langkah yang keempat guys, menumbuhkan bakteri bagus dengan aman adalah dengan tidak meletakkan lampu UV pada chamber-chamber yang berisi rumah bakteri guys ya. Lampu UV pada kolam terbuka itu saya gunakan untuk menghilangkan invasi dari alga-alga hijau guys ya.
cukup murni untuk itu. Jadi lampu UV saya tempatkan pada gentong terakhir ini guys, sebelum air meluncur ke kolam ya. Jadi tidak saya tempatkan pada chamber-chamber yang berisi rumah-rumah bakteri guys, karena lampu UV dapat membunuh bakteri-bakteri yang ada di chamber filtrasi kita guys. Jadi kalau di kolam koi theta ini lampu UV hanya murni digunakan untuk menghilangkan alga. Takutnya kalau lampu UV itu ada di chamber-chamber filtrasi itu akan membunuh bakteri-bakteri baik itu guys ya. Dan penempatan lampu UV ini juga jangan sampai terpapar pada ikan koi ya guys ya. Banyak yang mengatakan kalau seumpamanya lampu UV terkena pada ikan koi langsung, itu nanti penglihatan mata ikan koi akan terganggu dan sakit mereka guys. Kasihan. Untuk langkah yang kelima atau langkah terakhir, bagaimana cara menemukan bakteri baik itu gimana guys? Dalam koi theta selalu saya memberikan ini guys, apa namanya, bakteri starter. Dalam hal ini kolam koi theta menggunakan EM4 guys ya. Ini merupakan bakteri starter yang digunakan untuk menemukan bakteri-bakteri baik pada kolam koi theta. Yaitu gimana caranya guys? Setelah setiap kali melakukan backwash pada chamber 1 atau chamber 2 atau chamber 3, saya selalu mengucurkan EM4 ini guys ke dalam chamber filtrasi tersebut. Harapannya setelah chamber itu dibersihkan dan bakteri berkurang, itu saya tambahkan lagi dengan EM4 ini sebagai pemicu untuk tumbuhnya bakteri baik itu guys. Begitu guys tips dari kolam koi theta, bagaimana cara menumbuhkan bakteri baik yang dapat menyegarkan air kembali guys. Jadi ternyata bakteri baik juga banyak fungsinya untuk kolam koi kita ini guys ya. Begitulah guys cerita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya, terutama untuk penghobi koi newbie seperti saya ini guys, agar terus lancar dalam memelihara koi guys. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya yang pastinya akan lebih menarik. Jangan lupa untuk yang baru menonton video koi theta, like, subscribe, share-nya ya guys ya, agar kita terus bisa membuat video-video kreatif dan bersilaturahmi di sini guys. Salam satu hobi, salam koi theta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.